Hai adik-adik, ketemu lagi dan jangan bosen-bosen ya buat kita belajar bareng. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika untuk kelas 8 atau 2 SMP kurikulum merdeka. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Jadi ada 10 soal yang dibahas, yaitu tentang aplikasi Pythagoras untuk mencari panjang sisi segitiga, jenis segitiga berdasarkan panjang sisi, unsur-unsur lingkaran, peluang, barisan dan deret geometri, sistem koordinat kartesius, dan sistem persamaan linear dua variabel. Mari kita bahas satu persatu. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar segitiga siku-siku dengan sisi X, Y, Z. Diberikan beberapa pernyataan berikut. 1. Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nomor 2. Y kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangin X kuadrat. Nomor 3. Y kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangin X kuadrat. Dan yang keempat, Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Pernyataan di atas yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Ingat bahwa pada teorema Pythagoras, jumlah kuadrat dari panjang sisi yang tegak lurus pada segitiga siku-siku, yaitu sisi X sama Y, jumlahnya itu sama dengan kuadrat dari panjang sisi miringnya, yaitu sisi yang Z. Jadi rumusnya didapat itu Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dari bentuk rumus Pythagoras ini dapat ditulis juga. Jadi kalau misalkan X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat dikurangin Y kuadrat, dan kalau Y kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangin X kuadrat. Kita balik lagi ke soal. Di sini dari 4 pernyataan yang benar adalah nomor 1, Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, itu benar. Nomor 2, Y kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangin X kuadrat, itu salah, karena harusnya itu jumlah bukan pengurangan. Yang nomor 3, Y kuadrat sama dengan Z kuadrat dikurangin X kuadrat, itu juga benar. Di sini Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat, itu juga salah. Jadi pernyataan yang tepat adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2, diketahui panjang sisi-sisi sebuah segitiga 5 cm, 9 cm, dan 13 cm. Jadi di sini jenis segitiga apa yang terbentuk dari panjang sisi ini. Jadi kita harus ingat kalau segitiga jenisnya dapat ditentukan dengan melihat panjang sisi-sisinya. Kita umpamakan misalkan A dan B itu merupakan dua sisi terpendek segitiga. Dua sisi terpendek di sini berarti 5 sama 9. Jadi A-nya 5, B-nya 9. Dan sisi terpanjang dari segitiga kita anggap C. Jadi yang C-nya itu 13. Jenis segitiga rumusnya ini. Kalau misalkan A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya lebih besar dari C kuadrat, maka disebut segitiga lancip. Jadi hasil penjumlahan kuadrat dua sisi terpendek lebih besar dari jumlah kuadrat sisi terpanjang, itu namanya segitiga lancip. Kalau jumlah kuadrat dua sisi terpendek sama dengan panjang kuadrat sisi terpanjang, itu namanya segitiga siku-siku. Dan kalau jumlah dua sisi terpendek segitiga lebih kecil dari kuadrat sisi terpanjang segitiga, disebut segitiga tumpul. Jadi sekarang kita cari tahu dulu nih, jumlah dari sisi pendeknya itu lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari kuadrat sisi terpanjang. Kita masukkan ke rumus tadi A 5, B 9, C 13.
Jadi kita lihat, kita cari A plus B nya dulu. Kita cari jumlah sisi terpendeknya dulu. 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat, yaitu 25 ditambah 81, hasilnya 106. Sekarang kita cari C kuadratnya. C kuadratnya itu 13 kuadrat sama dengan 169. Di sini jumlah sisi terpendek lebih kecil dari sisi terpanjang. Jadi dapat disimpulkan segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Nomor 3. Perhatikan segitiga berikut. Di sini ada segitiga, tapi karena kita belah, jadi ini terbentuk dua segitiga ya. Di sini yang diketahui panjang AB. Kita lihat titik A ke B 20 cm. Titik dari B ke C 16 cm. Sekarang yang ditanyakan adalah titik C ke D. CD ini merupakan tinggi ya. Tinggi kalau misalkan kita lihat alasnya itu dari A ke B. Jadi untuk tahu tinggi kita harus tahu dulu luas segitiga ini tuh berapa. Karena di sini baru diketahui panjang alasnya aja. Tapi kalau misalkan kita balik, kalau misalnya ini jadi segitiga siku-siku, luasnya sama kayak ABC, tapi tingginya itu yang B ke C. Tapi di sini belum diketahui alasnya. Jadi kalau tingginya yang B ke C, berarti alasnya adalah yang A ke C. Berarti kita cari tahu dulu nilai panjang A ke C pakai rumus Pythagoras. Jadi AC kuadrat itu sama dengan, kalau kita lihat siku-siku ini, sisi miringnya adalah AB. Jadi ingat rumus tadi, kalau mau mencari AC, rumusnya itu AB dikurangin BC. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangin BC kuadrat. Di sini AB kuadrat berarti 20 kuadrat dikurangin BC-nya 16 kuadrat. Sama dengan 400 dikurangin 256. Dan hasilnya AC kuadrat adalah 144. Itu yang AC kuadrat. Berarti panjang AC adalah akar dari 144, yaitu 12. Tapi ini masih plus minus ya. Tapi kalau misalkan dari Pythagoras itu kan kuadrat, berarti perkalian. Jadi nggak mungkin hasilnya negatif, pasti hasilnya positif. Karena walaupun dia negatif, kalau misalkan dikali, ya hasilnya juga positif. Jadi di sini sudah diketahui AC-nya 12. Dan selanjutnya kita cari persamaan luas segitiga. Jadi luas segitiga ABC ini kita bisa cari dengan dua cara. Yang pertama, kita anggap tingginya itu B ke C sebagai segitiga siku-siku, atau kita juga bisa pakai tinggi yang C ke D ini, karena kita harus mencari panjang si C ke D. Jadi persamaannya begini, setengah dikali alas AB dikali tinggi CD sama dengan setengah dikali alas AC dikali tinggi BC. Di sini sudah diketahui panjang AB 20, panjang AC 12 dan panjang BC 16. Jadi rumusnya seperti ini, setengah dikali 20 dikali CD sama dengan setengah dikali 12 dikali 16. Setengah kali 20 10, berarti ini 10 CD. Setengah dikali 12 dikali 16 hasilnya 96. Berarti panjang CD adalah 96 dibagi 10, jadi 9,6. Jadi panjang CD didapat sebesar 9,6 cm. Nomor 4.
Daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur pada suatu lingkaran disebut dengan. Jadi di sini tuh ada beberapa unsur lingkaran. Yang pertama, juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran yang diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Keliling, panjang lingkaran jika lingkaran tersebut diluruskan dalam bentuk ruas garis. Apotema, jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Tembereng, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Berdasarkan penjelasan di atas, jadi daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur disebut juring. Jadi jawabannya juring. Nomor 5. Setiap anggota ruang sampel disebut. Jadi di sini ada beberapa istilah dalam materi peluang ya. Jadi peluang adalah besarnya kemungkinan munculnya suatu kejadian. Kejadian adalah subset atau himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Titik sampel yaitu setiap anggota dari ruang sampel. Dan nilai peluang adalah nilai kemungkinan munculnya suatu kejadian. Jadi setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Nomor 6. Jika dua buah koin dilempar sebanyak 1 kali, peluang muncul paling sedikit satu sisi angka adalah, misalkan A itu buat angka, G itu buat gambar. Jadi kalau misalkan dua koin nih kita lempar, kemungkinan yang terjadi itu angka-angka, terus angka gambar, atau gambar angka sama gambar-gambar. Jadi ada 4 kemungkinan. Misalkan M adalah kejadian muncul paling sedikit satu sisi angka. Oleh karena itu, titik sampel muncul paling sedikit satu sisi angka adalah, di sini kita cari yang ada angkanya itu ada 3. Angka-angka, angka gambar, atau gambar angka. Akibatnya, nilai M sama dengan 3. Oleh karena itu, peluang muncul paling sedikit satu sisi angka dapat dihitung sebagai berikut. Jadi 3 kemungkinan dari 4 yang bisa terjadi. Jadi peluang muncul paling sedikit satu sisi angka adalah 3/4. Nomor 7. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Rasio dari barisan tersebut adalah, jadi rumus rasio sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 dan seterusnya sama dengan UN per UN minus 1. Jika di sini barisan geometrinya 3, 6, 12, 24, 48, jadi rumusnya U2 per U1 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Jadi rasio barisan tersebut adalah 2. Pembuktiannya, U1 3 dikali rasio 2 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi rasionya adalah 2. Nomor 8. Bangun yang dibentuk oleh titik-titik P minus 3,5, Q 1,5, dan R minus 3,0. Jadi kita buat segitiga berdasarkan titik-titik ini. Kita cari dulu titik P. Titik P itu minus 3 ke 5. Lihat titik P, ya, itu minus 3 ke 5. Titik Q 1 ke 5. Jadi minus di sebelah kiri, yang plus sebelah kanan. Jadi kita tarik titik koordinatnya dari 1 ke 5.
ketemu titik Q, dan titik R minus 3 dan 0. Karena titik 0 itu di tengah, jadi titiknya di minus 3. Jika titik koordinatnya sudah ketemu, kita sambungkan. Disambungkan jadi membentuk suatu bangun. Di sini bangun segitiga siku-siku. Jadi jawabannya dari titik-titik itu membentuk bangun segitiga siku-siku. Nomor 9. Di dalam kandang terdapat itik dan domba yang berjumlah 13 ekor. Jika jumlah kaki itik dan domba adalah 38, maka banyaknya domba adalah berapa ekor? Kita umpamakan itik itu A dan domba itu B. Jadi itik ditambah domba ada 13 ekor. Ketemulah A ditambah B sama dengan 13. Di sini yang ditanya adalah domba B. Jadi untuk mengetahui domba, kita pakai rumus A sama dengan 13 dikurangin B, atau jumlah itik sama dengan total jumlah hewan di kandang dikurangin jumlah domba. Kita simpan persamaan A sama dengan 13 minus B. Kemudian diketahui juga jumlah kaki itik dan domba 38. Itik mempunyai 2 kaki dan domba mempunyai 4 kaki. Berarti 2 kaki itik, jumlah itik ditambah 4 kaki jumlah domba, totalnya 38. Jadi ketemu persamaan 2A ditambah 4B sama dengan 38. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi seperti ini. 2A ditambah 4B sama dengan 38. Sedangkan kita udah diketahui di atas kalau A itu 13 minus B. Jadi 2 dalam kurung 13 minus B ditambah 4B sama dengan 38. 2 kali 13 26. 2 kali minus B sama dengan minus 2B ditambah 4B sama dengan 38. 26-nya turun, di sini minus 2B ditambah 4B. Minus 2 ditambah 4. Jadi plus ya, minus ditambah plus ini. Jadi 2B sama dengan 38. 26 ditambah 2B sama dengan 38. Di sini kita mau menghilangkan angka 26. Jadi kalau kiri dikurangin 26, berarti kanan juga harus dikurangi 26. Jadi ketemu 26 ditambah 2B dikurang 26 sama dengan 38 dikurang 26. Sama dengan hasilnya 2B sama dengan 12. Nilai B berarti 12 dibagi 2. Jadi B sama dengan 6. Karena B menyatakan banyak domba, maka jumlah domba adalah 6 ekor. Terakhir nomor 10, besar uang pajat adalah 3 kali besar uang Faris, sedangkan selisih besar uang keduanya adalah 34.000. Jumlah uang pajat dan Faris adalah, misalkan uang pajat A dan uang Faris B. Di sini uang pajat 3 kali lebih besar uang Faris, jadi A sama dengan 3B. Kita simpan persamaan 1. Kemudian selisih uang pajat dan Faris 34.000. Berarti uang pajat dikurangi Faris, A minus B sama dengan 34.000. Ini persamaan kedua. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 jadi seperti ini. A minus B sama dengan 34.000. Sedangkan kita udah ketahui kalau A adalah 3B. Jadi 3B minus B sama dengan 34.000. 3 dikurangin 1 sama dengan 2. 2B sama dengan 34.000. Jadi B 34.000 dibagi 2 sama dengan 17.000. Oke, sampai sini dulu pembahasannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.